inisiatif atau tindakan seorang Ansor yang pertama tadi, yang bergegas membawa kantong sedekah berisi dirham atau perak yang begitu banyak dan kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah gitu ya. Bayangkan inisiatif ini sangat positif sekali, sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini memberikan pengaruh yang besar agar kemudian orang-orang itu eh, mengikuti jejaknya, mengikuti inisiatifnya untuk ikut juga berderma. Bismillah kawan-kawan Yotvet yang dirahmati Allah. Kalau kita coba bertanya nih, sebenarnya pemimpin ideal itu kayak gimana ketika melihat rakyatnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan kelaparan. Ya mungkin karena ada kesulitan dalam hidup atau karena memang terkena musibah. Sebenarnya kita itu punya nggak sih teladan yang ya mungkin secara spesifik bisa memberikan inspirasi atau memberikan teladan kepada kita tentang pemimpin yang ideal terutama dalam kondisi yang tadi kita sebutkan. Ini dia kisah Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya dan juga bagaimana Rasulullah melihat rakyatnya yang berada dalam kesulitan hidup yang cukup mencekam. Suatu hari ketika siang hari sudah semakin terik, Rasulullah sedang berada dalam sebuah majelis lah, ya artinya sedang duduk-duduk lah bersama para sahabat-sahabat yang lain gitu ya. Ini bisa kita gambarkan atau kita bayangkan berada dalam atau majelis ini ada di Masjid Nabawi gitu ya. Ketika itu tiba-tiba datang sekelompok orang eh, apa ya, luar kota lah gitu. Atau kita bahasakan sekelompok orang Baduy mungkin gitu ya, atau orang nomaden sebenarnya. Intinya ini orang-orang yang memang bukan dari Madinah, dari luar kota Madinah. Mereka terlihat baru saja menempuh perjalanan yang amat jauh dan sangat melelahkan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka imani, mereka ikuti. Rasulullah kemudian melihat orang-orang ini gitu ya. Rasulullah melihat memperhatikan dari atas sampai bawah bagaimana keadaan dan fisik orang-orang ini. Ternyata Rasulullah ketika melihat mereka ini datang dengan kaki telanjang, dalam arti tidak menggunakan sandal, mereka tidak memiliki alas kaki. Kemudian dilihat ke bawah atau dari bawah ke atas mungkin ya, terlihat ke atas gitu ya, dilihat pakaiannya, ternyata mereka pun tidak menggunakan pakaian yang layak untuk dikenakan gitu. Karena beberapa dari mereka menggunakan kain yang sudah lusuh, yang sebenarnya kain itu mungkin kain biasa gitu ya, tapi di tengah disobek tengahnya untuk kemudian lubang sobekannya itu dikenakan di kepala sehingga kemudian bisa menutupi badan mereka gitu ya. Atau mereka menggunakan kain yang ya semacam selimut tapi kasar gitu, ala kadarnya gitu. Kemudian tampak ketika Rasulullah melihat fisik mereka itu, tubuh mereka, tampak tubuh mereka itu sangat kurus sekali. Menunjukkan atau menampakkan begitu sulitnya keadaan kehidupan mereka. Ya mungkin ada kelaparan, kekurangan makanan dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah melihat tadi fisik orang-orang yang baru saja datang gitu, yang bisa dikatakan ya hampir telanjang gitu ya. Itu seketika wajah beliau itu berubah, mengerut dahinya karena ada rasa kesedihan, ada rasa iba, ada rasa belas kasih melihat ada orang-orang yang iya kan ada di bawah tanggung jawab Rasulullah. Ini kan rakyatnya Rasulullah. Mereka mengalami kekurangan, kelaparan dan seterusnya gitu. Kemudian apa selanjutnya? Rasulullah akhirnya langsung bergegas menuju rumahnya. Beberapa saat beliau berada di dalam rumah. Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan sholat zuhur gitu ya. Kemudian tidak lama iqomah. Kemudian Rasulullah memimpin sholat berjamaah, sholat zuhur bersama para sahabat yang lainnya. Nah, setelah selesai sholat zuhur, ya katakan setelah selesai sholat zuhur, kemudian ya zikirlah.
Kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar. Beliau berkhutbah, beliau berceramah, memberikan beberapa nasihat. Tapi nasihat ini berkaitan dengan tadi kehadiran orang-orang dari luar Madinah yang tadi kondisinya sudah kita jelaskan gitu ya. Rasulullah berkhutbah, amma ba'du. Sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini Rasulullah nampaknya ya ada dua ayat yang beliau bawakan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan kemudian ayat yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini nampaknya Rasulullah ingin membawa atau membuka khutbah dan ceramahnya itu dalam tema ketakwaan gitu ya. Dengan membawa dua ayat tadi. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, melanjutkan pidatonya setelah membawakan dua ayat tadi. Dan hendaklah seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya. Sampai beliau kemudian mengatakan, dan bertakwalah hendaknya seseorang itu walau hanya dengan separuh butir kurma, walau bisyakki tamrah. Begitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajak orang-orang, para sahabat bersedekah gitu ya, menghibahkan atau mendermakan sebagian hartanya. Beliau mendorong untuk bersedekah gitu ya. Dan kemudian Rasulullah duduk menunggu sedekah dari para sahabat gitu ya, untuk ini tadi, untuk orang-orang yang saudara-saudara mereka yang baru datang dengan kondisi yang tadi sudah kita sebutkan, dengan letih, dengan ya tampak sekali kesulitan hidup, miskin gitu ya. Nah, masalahnya ketika Rasulullah menunggu sedekah gitu ya, ternyata para sahabat agak sedikit lambat bergerak gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah eee, cukup gelisah melihat kok ini ada gerakan yang lambat gitu loh. Tidak ada yang bersegera untuk bersedekah gitu ya. Rasulullah kan berharap ada harapan yang sedekah yang datang dari para sahabat gitu ya, berbelas kasih gitu ya. Dan itu terlihat di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau begitu khawatir, ada kesedihan yang beliau pendam dan terlihat di wajah beliau ketika para sahabat agak lambat untuk mendatangkan sedekahnya. Sampai kemudian datanglah ada seseorang lelaki Ansor membawa sekantong perak, isinya perak. Perak tuh berarti dirham gitu ya. Yang begitu penuh sampai-sampai jari-jarinya atau tangannya itu tidak mampu menahan saking banyaknya gitu ya. Sampai kemudian orang tersebut datang kepada Rasulullah dan mengatakan sambil menyerahkan sedekah dirham yang banyak itu gitu ya. Wahai Rasulullah, ini aku persembahkan fi sabilillah. Aku persembahkan ini di jalan Allah. Aku sedekahkan ini. Nah, ini yang kemudian memecah suasana yang hening yang tadi ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Yang tadinya Rasulullah cukup gelisah, menanti-nanti gitu ya. Inisiatif orang ini yang pertama kali mensedekahkan ini, orang Ansor ini, yang tidak disebutkan namanya ini, membuat orang-orang semakin bersemangat untuk ikut apa yang telah ia lakukan, berderma. Sehingga kemudian Abu Bakar datang membawa sesuatu. Umar pun datang membawa sesuatu. Orang-orang Muhajirin pun akhirnya datang memberi gitu. Kemudian orang-orang Ansor juga datang untuk memberi. Sampai kemudian terkumpullah di hadapan Rasulullah ada dua gundukan besar berisi makanan dan pakaian. Ini yang kemudian merubah raut wajah Rasulullah yang tadinya agak cemas, agak gelisah, berubah menjadi berseri. Tampak sekali ada kebahagiaan yang begitu besar di wajah Rasulullah SAW. Sehingga beliau tersenyum. Para sahabat menggambarkannya, pipi beliau tampak berkilau. Wajahnya menjadi putih cemerlang, memancarkan cahaya seakan-akan bejana perak yang dihiasi emas gitu ya. Gembira, bahagia sekali Rasulullah ketika melihat para sahabatnya berderma untuk
orang-orang yang tadi datang, saudara-saudara mereka juga, saudara-saudara seiman tentunya. Nah, Rasulullah memandang gundukan besar dua tadi yang ada di hadapan beliau yang siap untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang kesulitan tadi. Tetapi satu hal yang ternyata tidak hilang dari ingatan Rasulullah ketika itu adalah bagaimana inisiatif orang yang pertama kali bersedekah, orang Ansor itu. Sehingga kemudian Rasulullah tiba-tiba menghadap di hadapan para sahabat gitu ya, memuji-muji orang Ansor yang pertama kali berderma itu gitu ya, mengagumi inisiatifnya, seraya berkata, seraya bersabda gitu ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan, dan seterusnya. Barang siapa yang memulai sebuah sunnah, teladan yang baik, siapa yang memulai keteladanan kebaikan dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya sesudahnya karena melihat inisiatif itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, barang siapa yang memulai sebuah sunnah atau kebiasaan, inisiatif yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengamalkannya, mengerjakan keburukan tersebut sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Selesai cerita tersebut. Tapi kita coba seperti biasanya, kita coba berhenti sejenak di hadapan peristiwa ini, coba kita gali lebih dalam lagi, kita masuk lebih dalam lagi, scene per scene, episode demi episode, atau detik demi detik dari peristiwa yang tadi sudah kita dengarkan gitu ya. Yang pertama, coba kita lihat bagaimana, ini menarik sekali, bagaimana respon emosional Rasulullah SAW terhadap kebutuhan manusia, dan bagaimana ada kedalaman psikis atau psikologis Rasulullah SAW terhadap penderitaan mereka atau penderitaan rakyatnya. Ketika tadi orang tadi datang gitu kan, itu kan wajah beliau langsung berubah kan, wajah beliau berubah menyaksikan kondisi rakyat yang sulit. Terlihat sekali itu kefakirannya, kesulitannya, kelaparannya, kemiskinannya. Wajah beliau kemudian berubah menjadi sedih gitu ya. Termasuk ketika tadi para sahabat agak lambat untuk berderma, kan Rasulullah sempat menunggu sebentar gitu ya. Itu kan eh, terlihat bagaimana respon emosional dan psikis Rasulullah dari wajahnya itu terlihat gitu loh. Agak sedih sekali beliau, gelisah. Begitu juga ketika mulai ada yang bersedekah, kemudian semakin banyak yang bersedekah, kan tampak juga kebahagiaan Rasulullah berubah lagi kan, wajah Rasulullah menjadi berseri, cerah, memancarkan kebahagiaan gitu ya. Karena Rasulullah kemudian menyadari atau merasakan bahagia karena kebutuhan orang-orang fakir yang tadi baru datang itu akhirnya terpenuhi, kekurangan mereka tertutupi. Perubahan wajah Rasulullah ini menunjukkan betapa dalamnya kepekaan emosional beliau terhadap penderitaan manusia, penderitaan rakyatnya. Benar-benar membuat hati beliau bergejolak sehingga kemudian terlihat dalam raut wajah beliau, sampai terbaca oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Itu Rasulullah seperti itu tuh. Dan beliau kan adalah pemimpin yang ideal kan. Pemimpin yang ideal harus begitu. Harus bisa membawa suasana penderitaan rakyat atau yang dirasakan rakyat itu sampai menggejolakkan hati dan muncul dalam emosi yang terpancar dalam wajah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kemudian Rasulullah itu digambarkan dalam Al-Quran itu sangat berbelas kasih dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Harisun alaihi ma'anittum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah begitu. Termasuk juga ini menunjukkan penafsiran dari rahmat
rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah. Satu. Yang kedua, cut nih ntar ya. Ntar lu, namanya. Ntar lu nggak usah. Yang kedua, ketika Rasulullah tadi terpengaruh hatinya, ter, terket sekali hatinya dengan melihat keadaan eh, para sahabat atau orang-orang yang dari luar Madinah dengan keadaan yang sangat sulit, yang sangat fakir, kelaparan dan seterusnya. Dan kemudian apa namanya terpancar dalam raut wajah beliau gitu kan. Beliau langsung berinisiatif pada awalnya itu ketika tadi kita ceritakan Rasulullah melihat bagaimana kondisi orang-orang yang baru datang itu kan Rasulullah kemudian langsung pulang ke rumah ya beberapa saat gitu kan. Itu pada dasarnya beliau sedang mencari inisiatif dan memulai dari dirinya sendiri. Beliau bergegas menuju rumahnya. Ngapain yang apa yang beliau lakukan di rumahnya? Ia mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada orang-orang tersebut. Cuman masalahnya kan kemudian Rasulullah ternyata tidak mendapatkan apa-apa yang ada dalam rumahnya. Ya karena kan ini sangat maklum sekali Rasulullah terkadang, beberapa bulan, 2 bulan berturut-turut tidak ada, apa namanya, asap masakan yang, ngebul lah di rumah beliau. Dalam arti, ya bukan bukan berarti Rasul tidak makan sama sekali, mungkin kurma, tapi kan kurma tidak dimasak kan, artinya tidak ada yang dimasak gitu loh, dimasak, diolah gitu ya. Ya namanya Rasulullah memang hidup, sederhana gitu kan, gaya hidup beliau sederhana. Artinya beliau tidak menemukan apa-apa, sehingga kemudian beliau sudah memulai inisiatif dari diri sendiri gitu kan. Tapi beliau tidak menemukan apa-apa. Makanya kemudian beliau keluar rumah tanpa membawa apa-apa, tetapi inisiatif itu beliau cari solusinya berikutnya. Apa itu? Coba Rasulullah mendorong para sahabat untuk bersedekah. Makanya beliau naik ke atas mimbar, kemudian berkhutbah, berceramah dalam arti mencoba mengajak orang-orang untuk bersedekah, membawa firman Allah dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullah gitu kan. Itu kemudian sampai akhirnya orang-orang berderma gitu ya. Nah, Rasulullah itu ya begitu. Walaupun beliau tadi tidak membawa apa-apa dari rumah beliau karena memang tidak apa-apa, karena memang beliau pada dasarnya ketika memiliki, kekayaan memang cepat habis gitu kan. Dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah mengatakan, "Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan berlalu 3 hari kecuali aku telah membagikannya semuanya, begini begini begini." Ya gaya Rasulullah hidup kan begitu, tidak ada yang harta yang mengendap lama gitu loh. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kan, kami para nabi tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nah, itu Rasulullah kan begitu. Makanya kemudian beliau tidak membawa apa-apa, tapi inisiatif itu langsung tetap berlanjut. Beliau tetap mencari cara untuk, apa namanya, bisa mencari solusi untuk orang-orang yang tadi kesulitan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari inisiatif atau tindakan seorang Ansor yang pertama tadi, yang bergegas membawa kantong sedekah berisi dirham atau perak yang begitu banyak dan kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah gitu ya. Bayangkan inisiatif ini sangat positif sekali, sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini memberikan pengaruh yang besar agar kemudian orang-orang itu eh, mengikuti jejaknya, mengikuti inisiatifnya untuk ikut juga berderma. Tapi yang perlu kita garis bawahi ini inisiatif yang pertama kali ini yang memang sangat urgent sekali, sangat penting sekali gitu ya, sangat fundamental sekali. Sehingga kemudian sampai dipuji-puji oleh Rasulullah gitu kan. Dipuji dan kemudian bahkan Rasulullah sampai memberikan nasihat, bersabda gitu kan, "Man sanna fil Islam" gitu kan. Karena ini inisiatif kebaikan itu akan membuka pintu kebaikan, membentangkan jalan amal kebaikan gitu ya. Dan, benar kan setelah itu sedekah itu terkumpul di hadapan Rasulullah gitu ya, eee, sampai 2 gunduk dan tadi Rasulullah benar-benar memuliakan, memuji-muji inisiatifnya itu.
Yang ketiga, ini menarik. Kalau dicek riwayat-riwayat hadis yang berkenaan dengan ini, dengan peristiwa ini, memang tidak ada satupun yang menyebutkan nama orang Ansor yang pertama kali berinisiatif berderma itu. Artinya apa? Artinya orang ini bukan orang terkenal di antara sahabat-sahabat yang ada. Padahal dalam majelis tadi gitu ya, dalam ya bahasanya tongkrongan lah gitu ya. Pada saat itu kan ada Abu Bakar, ada Umar gitu ya. Ada sahabat-sahabat yang terkenal lainnya gitu ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seseorang itu jangan pernah menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk melakukan sebuah inisiatif-inisiatif yang memang bisa memberikan pengaruh besar, memberikan perubahan kebaikan yang begitu besar gitu. Jangan pernah kita meremehkan diri kita. Jangan pernah mengatakan aku masih apa, gua masih apa gitu. Gue bisa apa gitu. Oh jangan, jangan pernah mengatakan itu. Jangan pernah ada dalam mindset kita, dalam hati kita mengecilkan diri kita. Karena buktinya ini, sahabat ini dalam riwayat-riwayat kisahnya tidak disebutkan namanya. Karena bisa jadi dia bukan orang yang sahabat yang terkenal siapa yang kita sebutkan Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah atau siapa lagi dan seterusnya gitu. Ada Abu Bakar, ada Umar loh. Tapi ternyata orang tersebut gitu ya yang berinisiatif dan bahkan inisiatifnya diikuti oleh orang-orang. Bahkan kan tadi kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala sedekahnya plus plus mendapatkan pahala sedekah orang-orang yang mengikutinya, mengikuti inisiatifnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti inisiatifnya setelah itu gitu kan. Dia tidak terhalangi, oh ada Abu Bakar aku nggak enak, ada Umar aku nggak enak ah. Enggak, beliau memulai terlebih dahulu gitu ya. Karena bahkan bisa jadi pemberian atau sedekah orang yang setelahnya lebih besar, nominalnya lebih besar gitu. Atau ada tokoh besar, tapi tidak menghalangi dia. Justru dia mendapatkan pahala yang begitu besar, berlipat-lipat ganda kan. Karena yang setelahnya mungkin lebih banyak nominalnya dan seterusnya gitu. Penting ini, jangan sampai kita meremehkan diri kita. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kalau tadi kita sempat ceritakan gitu ya, beberapa sahabat tadi sempat agak telat, agak terlambat tuh gerakan untuk berdermanya gitu ya. Nah, keterlambatan ini bukan berarti karena mereka pelit, kikir, enggak. Ini jauhlah dari mereka gitu. Dalam Al-Qur'an sendiri kan Allah pernah apa namanya, memberikan afirmasi bahwa para sahabat gitu ya, termasuk yang dari Muhajirin atau Ansor itu memang mereka jauh dari kekikiran gitu, jauh dari sifat pelit gitu ya. Ini barangkali memang keterlambatan ini hanya sekedar lambat bergerak atau ragu mengenai jumlah, arti masih mikir-mikir lah, kira-kira berapa ya yang aku bisa dermakan gitu ya. Sampai kemudian lelaki yang dari Ansor tadi itu berinisiatif untuk berderma sekantong dirham yang cukup banyak yang sehingga kemudian memicu percepatan. Makanya kan tadi ketika dia berinisiatif, sahabat yang lain langsung cepat bergerak gitu ya. Dan ini merupakan yang sangat baik sekali karena memberikan efek yang bagus gitu ya, efek yang cepat. Nah, yang terakhir kawan-kawan rahmati Allah, ketika tadi Rasulullah sabda Rasulullah, nasihat Rasulullah memulai sebuah teladan yang baik, keteladanan kebaikan yang baik gitu ya. Maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun gitu ya. Ini menunjukkan betapa penting dan besar pengaruh inisiatif-inisiatif kebaikan. Dan bahkan kalau kita coba baca biografi-biografi tokoh-tokoh besar apapun, ulama, cendekiawan, ilmuwan dan seterusnya gitu ya. Inisiatif kebaikan itu selalu ada dalam biografi mereka. Orang besar selalu punya inisiatif kebaikan. Siapapun itu, kita baca, kita akan mendapatkan bahwa mereka punya apa namanya, punya langkah-langkah inisiatif kebaikan. Bahkan ada seorang penulis namanya Stephen Covey. Beliau punya buku gitu ya, punya buku tentang kebiasaan-kebiasaan sukses. Eh,
The Seven Habits of Highly Effective People. Beliau mengatakan bahwa ini adalah induk dari semua kebiasaan. Kalau kita mau punya kebiasaan baik, itu harus punya inisiatif kebaikan. Sehingga punya habits yang bagus, mau jadi orang sukses gitu ya, dia harus berani berinisiatif. Tentu inisiatif dalam konteks kebaikan. Kalau orang nggak berani berinisiatif, jangan pernah berharap dia bisa sukses secara ideal. Karena memang inisiatif sangat penting, sangat berpengaruh dalam banyak hal, bahkan dalam kebiasaan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Kawan-kawan, inilah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin melihat rakyatnya yang kesulitan, dan kemudian bagaimana ada seorang sahabat Ansor yang tadi berinisiatif, dan tadi sampai kita dapatkan satu pelajaran penting bahwa berinisiatif kebaikan itu merupakan ciri orang yang sukses, orang yang bisa memberikan pengaruh dan perubahan kebaikan yang begitu besar. Jangan lupa ikuti terus konten-konten, like, subscribe, dan silakan kalau kalian pengen memberikan masukan atau ada inisiatif dari kalian kita ingin bahas apa. Yang penting jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.